akan membagikan materi tentang 15 materi teori komunikasi. Mari kita belajar bersama. Teori komunikasi interpersonal. Teori ini mempelajari komunikasi antara dua orang atau lebih. Teori ini membahas bagaimana orang-orang bertukar ide, informasi, pendapat, dan perasaan. Contoh dari komunikasi interpersonal ini seperti dua orang yang sedang berinteraksi. Adapun manfaat dari interaksi interpersonal ini ialah membantu memahami hubungan interpersonal dan cara berkomunikasi yang efektif. Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dalam hubungan pribadi. Teori komunikasi pertukaran sosial. Teori komunikasi menjelaskan bagaimana orang membuat keputusan dalam interaksi sosial dan mempertimbangkan biaya dan manfaat. Teori ini juga dikenal sebagai social exchange theory. Contoh dari teori ini seperti seorang membantu teman dengan harapan akan mendapatkan bantuan di masa depan. Dan adapun manfaat dari teori ini ialah untuk memahami motivasi di balik interaksi sosial yang terjadi. Tujuan dari komunikasi ini untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan mengevaluasi manfaat pertukaran. Teori agenda setting. Teori agenda setting adalah teori yang menjelaskan bagaimana media massa mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat. Teori ini menjelaskan bagaimana media memilih isu yang dibahas dan menentukan seberapa penting isu tersebut. Contoh dari komunikasi agenda setting ini adalah berita tentang perubahan iklim yang mendominasi media. Manfaatnya pula adalah memahami pengaruh media dalam membentuk opini publik. Tujuan dari agenda setting adalah mendorong kesadaran akan isu-isu penting dalam masyarakat. Teori komunikasi konstruktivisme. Teori yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pengalaman dibangun melalui interaksi dengan lingkungan dan peristiwa. Dalam teori ini, realitas tidak menggambarkan diri individu, melainkan harus diteliti melalui cara pandang seseorang. Contoh dari teori komunikasi konstruktivisme adalah diskusi kelompok tentang pandangan politik. Manfaatnya adalah menyadarkan individu tentang berbagai perspektif. Dan untuk tujuannya sendiri untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan. Teori akomodasi komunikasi. Teori yang menjelaskan bagaimana orang menyesuaikan perilaku komunikasi mereka saat berinteraksi dengan orang lain. Teori ini menjelaskan mengapa, kapan, dan bagaimana penyesuaian tersebut terjadi, serta konsekuensi sosialnya. Contoh dari komunikasi akomodasi ini adalah menggunakan bahasa yang formal kepada atasan. Manfaatnya untuk meningkatkan hubungan interpersonal melalui kesesuaian komunikasi. Dan untuk tujuannya yaitu untuk memfasilitasi interaksi yang lebih harmonis. Teori komunikasi jaringan sosial. Teori yang menjelaskan hubungan antara individu dan kelompok dalam suatu organisasi melalui komunikasi. Teori ini menekankan pentingnya hubungan sosial dalam penyampaian informasi, menyalurkan pengaruh, dan memungkinkan perubahan sikap atau perilaku. Contoh dari teori komunikasi jaringan sosial adalah penyebaran informasi tentang acara melalui media sosial. Manfaat dari teori ini adalah dapat memahami peran individu dalam jaringan sosial. Tujuannya pula meningkatkan efektivitas komunikasi dalam jaringan. Teori komunikasi rumor. Teori yang menjelaskan bagaimana rumor menyebar dan beredar di masyarakat. Rumor adalah informasi yang belum diverifikasi kebenarannya dan beredar tanpa dasar yang kuat. Contoh teori komunikasi rumor yaitu berita tidak resmi tentang seorang public figure. Manfaat dari teori komunikasi rumor ini adalah memahami dampak informasi yang tidak terverifikasi. Tujuan dari komunikasi ini mengurangi penyebaran informasi yang salah atau berita hoaks. Teori komunikasi persepsi.
Teori menjelaskan bagaimana seseorang atau kelompok memahami lingkungannya melalui panca indera dan bagaimana persepsi tersebut mempengaruhi komunikasi. Contoh teori komunikasi, persepsi. Dua orang yang menafsirkan pesan secara berbeda menurut pandangan masing-masing. Manfaat dari komunikasi ini ialah menyadari perbedaan interpretasi dalam komunikasi. Tujuannya pula untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan dan memahami. Teori komunikasi Spiral of Silence. Teori komunikasi yang menjelaskan mengapa orang cenderung tidak mengungkapkan pendapat yang berbeda dari mayoritas. Teori ini menjelaskan dinamika interaksi sosial dan fenomena perbedaan pendapat. Contoh dari teori komunikasi Spiral of Silence, yaitu seseorang tidak menyuarakan pendapat politiknya karena takut dikritik. Manfaat dari teori ini adalah memahami bagaimana opini publik dapat terbentuk. Tujuannya pula mendorong keberanian untuk mengungkapkan pendapat. Teori komunikasi dialektika. Teori yang menggambarkan hubungan sebagai proses dan dinamis dan penuh perubahan. Teori ini menekankan pentingnya komunikasi dalam mengelola perbedaan-perbedaan dalam hubungan. Contoh dari teori komunikasi dialektika yaitu debat antara dua perspektif yang berbeda. Manfaat dari teori ini adalah meningkatkan pemahaman tentang konflik dan resolusi. Tujuan dari teori komunikasi ini adalah memfasilitasi dialog yang konstruktif. Teori komunikasi massa. Teori komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak seperti surat kabar, majalah, atau elektronik, radio, atau televisi, yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditunjukkan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat. Salah satu contoh dari teori komunikasi massa ialah iklan yang disebarkan untuk mempengaruhi para konsumen. Manfaat dari teori ini adalah memahami pengaruh media dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuannya adalah mengembangkan strategi komunikasi yang jauh lebih efektif. Teori komunikasi budaya. Teori yang menjelaskan bagaimana komunikasi terjadi antara orang-orang dan budaya yang berbeda. Teori ini mencakup berbagai aspek komunikasi seperti bahasa, norma sosial, nilai, dan keyakinan. Contoh dari teori komunikasi budaya ini adalah perbedaan komunikasi antara budaya orang Barat dan orang Timur. Manfaat dari teori ini adalah memfasilitasi komunikasi antar lintas budaya. Tujuannya berupa meningkatkan pemahaman dan sensitivitas budaya. Teori komunikasi identitas sosial. Teori psikologi sosial yang menjelaskan bagaimana identitas pribadi dan sosial mempengaruhi komunikasi antar kelompok. Teori ini juga menjelaskan bagaimana identitas tersebut terbentuk melalui interaksi sosial. Contoh dari teori komunikasi identitas sosial adalah stereotip yang muncul dalam interaksi antar etnis. Manfaat dari teori ini adalah memahami dinamika antar kelompok. Dan tujuan dari teori ini adalah mengurangi konflik sosial. Teori komunikasi inokulasi. Teori ini menjelaskan bagaimana individu dapat dilindungi dari perubahan sikap atau pengaruh negatif dengan mempersiapkan mereka terhadap argumen yang berlawanan. Contoh dari teori komunikasi inokulasi ini adalah memberikan informasi awal tentang kritik yang mungkin muncul terhadap suatu pandangan untuk memperkuat keyakinan seseorang. Manfaatnya yaitu membantu individu mempertahankan sikap dan keyakinan mereka meskipun terpapar dengan argumen kontra. Tujuan dari teori komunikasi ini adalah meningkatkan ketahanan terhadap pengaruh sosial dan persuasi yang merugikan. Teori komunikasi konstruksi sosial realitas. Teori yang menyatakan bahwa realitas adalah hasil konstruksi sosial, yaitu ciptaan manusia melalui interaksi dan tindakan. Teori ini juga dikenal sebagai konstruksionisme sosial.
Contoh dari teori komunikasi konstruksi sosial realitas ini adalah seorang remaja yang berulang kali diberi label berprestasi, mungkin saja sesuai dengan sebutan itu, meskipun awalnya itu bukan bagian dari karakternya. Manfaat dari teori ini adalah memahami bagaimana asumsi dan keyakinan mempengaruhi perilaku seseorang. Adapun tujuan dari teori komunikasi ini ialah untuk menekankan pada tindakan manusia sebagai aktor yang kreatif dari realitas sosialnya.